Puji Tuhan. Shalom semuanya, Bapak Ibu. Ya, apa kabar semuanya? Jadi, maafkan hari ini gambar saya enggak keluar. Saya coba utak-atik namanya laptop pinjaman ya begini. Nggak tahu gimana ini. Jadi, kemarin itu eh, sebetulnya seperti biasa sih, makan biasa. Eh, ya disajiin orang. Pagi itu makan bubur, siang dikasih nasi padang. Jadi saya itu enggak tahu, tiba-tiba jam 9 tahu-tahu perut saya itu melilitnya luar biasa. Sampai akhirnya nggak tahan, lalu saya ke UGD. Jadi tadi malam ke UGD dan langsung diinfus, dikasih cairan pengganti karena 1 jam itu saya ke belakang 5 kali. Dalam 1 jam sudah 5 kali, jadi dokter UGD kan takut kehilangan cairan terlalu banyak. Jadi diinfus selama beberapa waktu tinggal di UGD. Nah, dokter ngomong, gimana kamu mau pulang atau di sini aja? Jadi kita rawat inap. Saya bilang, saya pulang aja, di rumah sakit gak bisa tidur. Jadi benar-benar sakitnya itu setiap menit muncul kayak orang kontraksi ya saudara, kayak orang kontraksi. Sudah lama saya ndak kontraksi ya Bapak Ibu. Jadi tiap 1 menit itu kayak kontraksi sakitnya luar biasa. Jadi lemas sampai jalan pun sulit. Sampai suami saya bilang, kamu kok kayak orang tua jalannya. Bener-bener diajak ngomong orang nggak bisa konsen. Saya ngalamin tadi malam, tapi terus terang sampai sekarang badan saya masih kayak digebuki orang sekampung ya. Tapi apa yang saya mau bagikan pagi ini itu seperti nemplak saya. Jadi yang saya mau bagikan pagi ini itu Tuhan itu naruh di hati saya, kamu lo khotbah tentang itu. Ayo sekarang praktek. Nah pagi ini saya mau sharing sama Bapak Ibu, kalau Anda bawa Alkitab, kita buka dalam Yehezkiel pasal 37. Yehezkiel pasal 37, Saudara. Yehezkiel pasal 37. Saudara, satu kali ada sebuah penglihatan yang diterima oleh Nabi Yehezkiel. Latar belakang dari penglihatan ini adalah karena orang Israel itu mengalami penyerbuan dan banyak dari mereka yang mati, tentara-tentara orang Israel maupun rakyat. Jumlah yang mati sangat banyak sekali dan kemudian mereka dibawa menjadi tawanan. Dan disitulah konteksnya penglihatan ini lalu diberikan oleh Tuhan kepada Yehezkiel. Nah, saya akan tunjukkan sebelum membaca ayat 1, kita akan lompat dulu di ayat 11. Supaya saudara bisa melihat bahwa penglihatan ini bukan sesuatu yang secara fisik atau real ada, tapi ini sebuah penglihatan di dalam alam roh gitu ya. Nah, dituliskan firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Jadi jelas sekali penglihatan ini bukan tulang beneran, tapi gambaran apa yang ditangisin orang Israel. Mereka betul-betul merasa seperti tulang yang kering, tulang yang mati, nggak ada hidup, nggak ada pengharapan. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu sampai hari ini apakah yang Anda doakan, apakah yang Anda tunggu, apakah seperti yang dialami oleh penglihatan Yehezkiel. Rasanya seperti mati. Nah, saya mau ajak lihat supaya pagi ini iman kita boleh mendapatkan kemenangan ya, saudara.
Yeskiel pasal 37 ayat yang pertama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, sungguh amat banyak, bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saudara, yang mengesankan di ayat yang ketiga, Tuhan menanyakan satu pertanyaan yang saya percaya Tuhan juga mau tanyakan kepada kita semua yang lagi nunggu mujizat, menunggu jawaban doa. Tuhan bilang begini, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Saudara, ini terjemahan Indonesia sangat-sangat sopan, sangat-sangat halus. Nah, sebetulnya pada waktu ditanya sama Tuhan, Yeskiel, menurut kamu bisa nggak aku membangkitkan tulang-tulang ini? Nah, mungkin malam hari ini Tuhan juga bertanya kepada saudara. Saudara sedang menunggu mujizat keuangan, saudara sedang menunggu mujizat kesehatan, seperti saya. Saudara menunggu mujizat pemulihan keluarga. Tuhan akan menanyakan pertanyaan yang sama. Menurut kamu, aku bisa enggak pulihkan keluargamu? Menurut kamu, aku bisa enggak memberkati pekerjaanmu? Menurut kamu, aku bisa enggak untuk menyelamatkan kamu dan sekeluarga? Nah, jawaban Yehezkiel itu sangat manusiawi, yang saya percaya banyak dari kita juga seperti Yehezkiel. Kan kita selama ini kalau saudara percaya Tuhan berkuasa, amin. Saudara percaya Tuhan bisa buat mujizat, amin. Tapi saya tahu aminnya itu amin gak beneran ya, amin gak tulus. Karena jawaban Yeskel itu sangat tipikal gambaran kita. Yeskel tuh jawab gini, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Bahasa aslinya tuh gini, aduh Tuhan gak ngerti aku, terserah, udah aku gak bisa mikir. Nah itu kira-kira gambarannya. Nah, jadi kalau saudara misalnya nih tanya sama saya, Burut, misalnya nih saya kasih ilustrasi ya, saya ngangkat sebuah buku Alkitab tebel. Terus saya tanya, saudara, menurut saudara saya bisa enggak ngangkat Alkitab ini? Saudara kan dengan yakin menjawab, bisa lah, itu kecil kok, betul ya? Tapi kalau sesuatu yang ditanyakan itu saudara ndak yakin jawabannya, nah keluarnya akan seperti Yeskiel. Nggak tahu ya Tuhan, terserah kamu Tuhan. Jadi, oh jawaban seperti apa ini ya kan? Menurut kamu aku bisa ndak bangkitkan tulang-tulang ini? Nggak tahu Tuhan, terserah kamu. Engkau sih ngerti Tuhan, engkau yang mengerti Tuhan. Aku nggak ngerti, aku nggak bisa mikir. Jadi di sini menunjukkan bahwa Yeskel tuh sebetulnya pada satu titik ragu. Nah, saudara, iman itu merupakan perjalanan yang nggak gampang. Nggak gampangnya kenapa? Semua yang sedang menunggu pertolongan dan mujizat Tuhan pasti setuju dengan saya bahwa nggak gampang, Bu. Nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Anda lihat di penglihatan Yeskiel tentang tulang-tulangnya. Ada dua faktor yang bikin perjalanan iman itu sulit. Yang pertama, karena melihat fakta di depan mata. Kenapa Yehezkiel itu jawabnya ndak tahu Tuhan, aku nggak bisa mikir? Karena dia melihat di depan mata, tulang-tulang itu amat terlalu banyak. Amat terlalu banyak, dan kemudian sebetulnya itu terkubur gitu kan. Amat terlalu banyak. Kenapa amat terlalu banyak? Berarti yang mati banyak, kan kira-kira seperti itu. Ngomong-ngomong pagi-pagi sudah sarapan tentang berita pesawat terbang jatuh. Haleluya. Jadi
Sekarang kalau pesawat terbang jatuh ini, kalau Anda ditanya Tuhan, "Nak, menurut kamu aku bisa ndak bangkitkan semua korbannya?" Saya percaya Anda jawabannya, "Gak tahu ya Tuhan, ndak tahu, ndak bisa mikir." Nah, karena melihat fakta di depan mata, terlalu banyak yang mati, dan di situ dituliskan terlalu kering. Anda tahu artinya terlalu kering? Berarti kelamaan. Betul enggak? Tulangnya itu kelamaan. Anda bayangkan disuruh mengimani tulang yang sudah lama sekali udah terkubur jadi fosil, disuruh mengimani tulang itu bangkit. Pantesan Yehezkiel nggak kuat imannya. Saya tuh cerita gini, 2 bulan lalu saya hadir di sebuah retreat, Bapak Ibu. Saya memberikan sebuah tantangan yang unik untuk pertama kali, bukan tantangan terima Yesus, bukan tantangan kesembuhan, tapi saya nantang gini, Bapak Ibu, siapa yang di tempat ini sedang bergumul meminta jodoh buat anaknya? Nah, itu tantangan yang cukup unik yang saya sampaikan. Dan saya kaget, amazed banget. 90% maju loh Bapak Ibu, saya pikir enggak banyak. 90% bapak-bapak, ibu-ibu itu maju minta bantuan doa supaya anaknya dapat jodoh. Nah, ini satu topik doa yang jarang kita perhatikan. Selalu tantangan yang kita kasih adalah terima Yesus atau keuangan. Jadi saya itu merasa kaget 90% maju, dan karena penasaran saya tuh tanya satu-satu. Sebentar, mereka ini mendengar instruksi saya benar nggak ya? Kok banyak sekali yang maju? Terus saya tanya satu-satu, Bapak berdoa buat apanya anak saya? Jadi Bapak Ibu yang maju itu lumayan berumur Bapak Ibu. Jadi saya pikir apakah cucunya gitu, jangan-jangan cucunya masih 15 tahun sudah bergumul minta jodoh buat cucunya, kan repot. Sudah terlanjur banyak maju ke depan. Saya tanya, Bapak, pengen saya berdoa buat siapa? Anak saya, Bu, belum dapat jodoh. Umurnya berapa, Pak? 45. Oke, satu bapak. Saya pindah sebelahnya. Ibu, anaknya umur berapa? 47. Makin kesananya, makin berat gitu loh jawabannya. Dan saya jujur Bapak Ibu, saya jujur, aduh iman saya ndak kuat. Saya ngomong gini, Tuhan, saya mau mendoakan kok imanku yang keder ya. Saudara pernah nggak ngerasakan kalau doakan orang sakit flu, saudara dengan yakin dan gampang sekali doakan, betul kan? Tapi kalau saudara disuruh mendoakan orang yang sudah terancam hampir meninggal, terus kemudian ditunjang dengan mesin penunjang kehidupan, terus saudara berdoa di dalam nama Yesus kesembuhan, saya yakin banyak dari saudara imannya keder. Betul ya? Anda ndak berani gitu. Kalau flu, oh sikat gitu kan. Kalau flu gampang Pak, gampang. Saya ngerasakan keder Bapak Ibu. Kalau minta dukungan doa pasangan untuk anak umur 25 masih masih pede gitu loh, masih pede. 30 mulai rada-rada pergumulan sudah. Tapi 47 Bapak Ibu, itu benar-benar kayaknya, Tuhan, saya angkat tangan, saya enggak sanggup Tuhan, imanku enggak nyampe Tuhan. Mungkin kalau di Amerika sama di Australia Bapak Ibu, kita kan sering nemukan ya teman-teman yang udah tua gitu menikah lagi ya kan Pak ya. Tapi kalau di Indonesia kan jarang kayak seperti itu. Jadi saya dalam hati itu bilang gini, Tuhan kalau ini di Australia imanku lebih kuat. Kalau di Indonesia apalagi ini orang-orang dari desa-desa. Aku kok susah ya yakinnya Tuhan, imanku ndak nyampe. Kenapa saudara? Seperti Yehezkiel, karena dia melihat fakta. Terus terlalu amat kering karena dia melihat waktunya itu, jadi dia melihat waktunya itu sudah kelamaan gitu loh. Sama seperti doakan nomor 25 dapat jodoh dengan doakan nomor 47 dapat jodoh, lebih gampang doakan yang nomor 25 enggak ya? Gitu kan. Jadi apa yang membuat Yehezkiel goyah? Karena melihat fakta, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat Yehezkiel goyah
Karena dia melihat kapan gitu loh, kapan. Bapak Ibu, sebagai informasi, penglihatan Yeskiel ini pada akhirnya diceritakan bahwa tulang-tulang itu kemudian mulai bersuara, mulai bangkit, dikasih daging, dikasih urat-urat, dan mulai hidup. Kalau lihat penglihatan gampang ya Bapak Ibu, tetapi dalam sejarahnya sampai dari tulang kering sampai bangkit, orang Israel kembali ke tanah perjanjiannya, kembali ke daerahnya, itu 30 tahun. 30 tahun Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan, saya membayangkan Yeskel melihat fakta seperti ini kayaknya susah gitu loh. Sudah terlalu banyak yang mati, banyak yang ditawan, kehilangan harapan, termasuk Yeskel juga kehilangan pengharapan. Dan juga kenapa down? Karena waktunya itu loh Bapak Ibu, nggak jelas kapan, kapan. Nah, malam ini saya pengen sharing Bapak Ibu. Kalau pelajaran dari Tuhan Yesus mengenai iman yang kita temukan, salah satunya dalam Matius 17 ayat 20. Dalam Matius 17 ayat 20 kan dituliskan begini, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu memindahkan gunung. Jadi salah satu gambaran Tuhan Yesus mengenai iman adalah ayat ini. Jadi imannya itu diartikan atau digambarkan, disamakan dengan biji sesawi. Nah saudara, saya tidak tahu sejauh ini bertahun-tahun kita selalu fokus kepada iman sebesar biji sesawi. Bisa mindahkan gunung. Saya berdoa kita semua kepengen mindahkan gunung kan Bapak Ibu. Kita semua kepengen memindahkan kemustahilan menjadi nyata. Betul kan? Kita ingin doa-doa kita akan melihat jawaban kemenangan. Lalu kita melihat juga bahwa tantangan iman sulitnya karena melihat fakta dan karena kita juga tidak tahu persis kapan waktunya. Kalau andai kata ngomong Tuhan waktunya, kita lebih tenang. Misalnya nih, nak tidak usah khawatir, nanti tahun depan kamu dapat jodoh. Kan lebih enak Bapak Ibu. Masalahnya Tuhan itu bilang gini loh, nak, aku akan memberkati engkau setelah ini, nak. Tidak lama lagi. Tidak lama laginya itu loh 30 tahun Bapak Ibu. Apa enggak pingsan-pingsan saudara? Tidak lama lagi, nak. Tidak lama lagi. Anda jangan artikan tidak lamanya tuh berapa bulan lagi. Karena waktunya Tuhan beda loh sama waktu kita. Nah ini bayangkan penglihatannya Yeskiel 30 tahun. Wow. Nah jadi saya melihat gimana sih iman kita di dalam menantikan pertolongan Tuhan ini bisa menang. Salah satu yang diajarkan Tuhan tentang iman adalah disamakan dengan biji sesawi. Nah, selama bertahun-tahun kita ini fokus dengan iman sebesar biji sesawi. Kita tuh fokus dengan ukuran besar sebesar biji sesawi. Saya tuh juga fokus dengan ukuran sebesar biji sesawi. Bapak Ibu, kalau ditanya, dipikir-pikir, ukurannya pakai apa? Meteran atau kiloan timbangan, itu apa definisi besar kecil? Apakah kalau saudara melihat orang menang dari sakit flu, maka Anda bilang, ya dia punya iman tapi kecil. Besaran itu loh, yang berdoa untuk leukemia sembuh itu besar imannya. Jadi, apakah ukuran iman besar kecil itu dihitung dari besar kecilnya masalah? Parah hendaknya masalah. Jadi makin susah, makin besar. Contoh, orang umur 25 tahun menikah. Terus mungkin sudah 2 tahun menikah belum punya anak. Lalu beriman dapat anak. Maka Anda akan berkata imannya masih tidak perlu besar-besar. Karena masih umur 25 tahun masih bisa lah. Tapi kalau Anda mendengar orang umur 60 tahun berdoa minta anak, nah itu Anda bilang, wah yang jenis ini harus ditengking dengan doa puasa. Saudara kan bilang susah men gitu kan. Jadi Anda kalau ketemu dengan Abraham, Anda kan bilang, Pak ingat Pak, bau tanah Pak, kok masih takabur toh Pak, kok masih macam-macam, inginnya kok neko-neko toh Pak. Karena Anda bilang bahwa itu butuh iman besar. Selama ini kita mengukur besar kecilnya iman dari
besar dan kecilnya masalah, dari parah dan tidaknya masalah, bener nggak? Iya toh. Ternyata salah Bapak Ibu. Nah saya tuh nggak ngerti gimana ya, bertahun-tahun saya juga misled, jadi diarahkan salah. Kalau Anda buka lagi ya, Matius 17 ayat 20, itu Anda akan temukan terjemahan Indonesia memang jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Kalau Anda lihat terjemahan King James, itu bunyinya gini loh. Jika kamu punya iman seperti biji sesawi, jadi tidak ada tulisan besar kecil di situ. Jika kamu punya iman seperti biji sesawi. Nah, kita selama ini sudah diarahkan dan menangkap salah karena kita fokus pada ukuran. Ternyata yang dituliskan di King James itu, perhatikan, if you have faith as a grain of mustard seed. Mana kata as big as? Nggak ada loh. Nggak ada kata sebesar. Jadi bertahun-tahun kita sudah mengartikan sebesar. Loh, Alkitab tuh cuman bilang kalau kamu punya iman seperti biji sesawi. Nah, jadi ini yang saya mau luruskan. Seperti biji sesawi itu gimana? Saudara, mari kita buka Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-32. Yuk, kita supaya ngerti iman kayak biji sesawi itu apa, gitu kan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, apa yang diceritakan Alkitab tentang biji sesawi adalah dalam Injil Matius pasal 13 ini, bahwa biji sesawi itu memang paling kecil, tapi kalau sudah tumbuh, itu akan jadi pohon yang besar. Kalau Anda baca ayat ini, berarti ada nggak biji sesawi yang nggak tumbuh? Ada, betul nggak? Ada biji sesawi yang nggak tumbuh. Berarti ada orang yang punya iman mungkin kecil kayak biji sesawi, nggak tumbuh, nggak menang. Berarti jelas sekali bukan ukuran besar kecilnya. Tapi Alkitab mengilustrasikan biji sesawi itu harus melewati yang namanya proses pertumbuhan. Karena dari yang kecil sekali jadi pohon yang besar banget. Berarti dia harus melalui proses pertumbuhan yang tidak mudah. Ditambah lagi dia harus survive dengan kondisi alam. Anda bayangkan sebuah biji kalau mau tumbuh, pertama kali dia harus mati. Kedua, dia harus pecah, ya kan? Kemudian waktu proses dari mati sampai menjadi pecah, terus kemudian sampai mulai tumbuh, Anda pikir itu 1 jam. Anda pikir kita pernah mempertanyakan berapa lama? Jadi tidak semua juga biji sesawi bisa tumbuh seperti pohon. Kenapa? Karena ada yang tidak survive dengan seleksi alam. Betul kan? Ada yang tidak survive dengan kondisi cuaca atau badai atau kondisi alam yang ada. Dengan kata lain, ini Bapak Ibu, iman seperti biji sesawi, kalau menurut ayat 32 dari Matius 13 adalah satu faktor yang saudara dan saya lupa. Bukan ukuran, tapi endurance, ketahanan. Karena ada biji sesawi yang tidak tumbuh, karena tidak tahan. Berapa banyak iman kita kandas, kita tidak mendapatkan mujizat dalam hidup kita, karena banyak sekali karena iman kita kandas, tidak survive di tengah perjalanan. Nah, Matius 17 ayat 20 ada sebuah terjemahan yang bagus sekali, yaitu terjemahan dari seorang pakar penerjemah namanya Weymouth. Dia menuliskan begini, jika kamu punya iman setahan biji sesawi yang tumbuh, kamu akan memindahkan gunung. Jadi, saya simpulkan begini, iman yang bisa memindahkan gunung adalah iman yang tahan, banting, gak pernah mengenal menyerah.
Kalau Anda punya iman, biarpun bijinya gede, tapi kalau Anda tidak tahan banting, banyak hal-hal yang kita perjuangkan juga akan gagal. Jadi iman sebesar biji sesawi itu bukan itu. Iman seperti biji sesawi adalah iman yang tangguh, iman yang tahan banting, iman yang tidak pernah mengenal menyerah. Saudara lihat Abraham. Alkitab menuliskan begini, sekalipun dia tidak punya dasar untuk berharap karena badannya sudah semakin melemah. Namun Abraham tetap berharap juga karena dia percaya Allah berkuasa untuk melakukan apa yang dia janjikan. Jadi iman ini adalah iman yang tahan banting, iman yang tidak akan menyerah, saudara. Jadi kalau hari ini saudara sedang menunggu doa dijawab, Tuhan mengingatkan sama seperti janda yang ketemu hakim yang jahat. Biarlah engkau tetap teguh, jangan menyerah. Apalagi kalau Tuhan sudah memberikan janji, maka pasti ya dan amin. Bagian saudara dan saya adalah endure, bertahan, sampai melihat mujizat di depan mata. Saudara, kalau Anda lihat YouTube saya, ada satu tayangan saya membuat podcast dengan anak rohani saya, namanya Nadia sama Dev, yang 9 tahun bergumul untuk punya anak. Saudara, dokter mengatakan kedua-duanya sehat, tidak ada problem. Tapi yang terjadi adalah sampai selama 9 tahun. Nah, yang saya penasaran waktu saya podcast sama mereka adalah proses nunggunya itu loh. Saya tanya sama Nadia, Nat, Cece yakin bahwa ketika kamu bergumul untuk punya anak, pasti ukurannya setiap bulan kamu berdoa supaya mensnya tidak datang, kan gitu ya. Kalau bulan itu mensnya tidak datang, itu ada harapan. Tapi ketika bulan itu kamu mens, kamu akan down. Betulkah kamu ngerasakan itu? Iya. Dan setiap kali dia mens, dia nangis, dia down. Belum lagi ditambah pencobaan-pencobaan yang datang dari saudara seiman. Saudara seiman yang selalu tanya gini, kamu kok belum ya? Jangan ditahan-tahan, jangan dijaga. Mereka berdua tuh kalau boleh teriak, yang jaga itu siapa? Yang nahan-nahan itu siapa? Ini sudah bikin tiap hari. Lah tapi kalau ndak jadi masa mau ngeden terus keluar anaknya? Emangnya bisa? Jadi mereka itu sampai merasa down dengan omongan-omongan saudara-saudara seiman maupun sekitar mereka yang selalu nanya, kapan? Mereka kan teriak dengan lantang jawab, loh aku ya kepengen hari ini, jangan ditanyain terus tambah down. Makanya Bapak Ibu BMC New York enggak kayak gitu. Itu di jemaat lain Bapak Ibu ya. Kalau BMC New York enggak akan usil nanyain. Sudah punya. Kapan? Udah ya, jangan tanya gitu-gitu ya. Jangan tanya. Demikian juga soal jodoh. Belum dapat jodoh ta? Kamu sih kebanyakan milih cerewet. Loh, bagi saudara yang gampang dapat jodoh itu tidak ada masalah. Tapi yang berjuang untuk dapat jodoh itu susah setengah mati. Itu adalah seperti masuk ke gua singa, Bapak Ibu. Jadi tidak gampang, Saudara. Jadi makanya ini cuepa jangan macam-macam tanyanya ya. Kalau kalau Anda ndak tahu dia nih wis punya anak, sudah punya anak apa belum, wis lebih baik cari tahu pelan-pelan. Jangan nanya orangnya langsung gitu loh. Kenali kan lama-lama tahu ke rumahnya. Oh, jadi tahu dia belum punya anak. Udah nggak usah ditanya-tanyain, sakit hati tau nggak? Terus belum lagi mereka cerita pendeta, saudara, pendeta. Pendeta tuh bernubuat kan, selalu nubuatannya tanya gini, engkau akan punya anak. Tuhan akan memberikan kepadamu anak. Bagi orang yang menunggu 9 tahun, mereka tuh sampai pada satu titik mereka tuh teriak, Tuhan, sudahlah, ndak usah PHP. Nggak usah pakai iming-iming lewat nubuatan-nubuatan. Aku tuh ndak perlu nubuatan, langsung aja gitu loh jadi. Daripada kayak gini PHP terus. Bapak Ibu, saya waktu dengar itu saya bisa merasakan sakit hatinya mereka. Betapa mereka ndak gampang menjalani perjalanan iman. Nah terus saya tanya gini, loh Nat, berapa kali kamu nangis? Aduh, yang namanya hampir tiap hari itu nangis ya. Lihat temen yang sudah membawa 3 anak,
Sementara meritnya duluan saya itu sakit sekali. Terus saya sempat merasa kenapa ya Tuhan, wong saya ini yang melayani, salah saya apa, selalu gitu ya. Terus saya tuh tanya gini, berarti kamu sering hampir tiap hari kamu tuh sering menangis. Lalu gimana cara kamu bertahan sampai 9 tahun, Nat? Dia bilang gini, Cece mungkin kaget karena apa yang aku alamin seperti nggak rohani sekali. Kenapa? Dia bilang, aku terinspirasi dengan film Hacksaw Ridge. Saudara pernah lihat film Hacksaw Ridge? Di mana di situ diceritakan ada seorang yang tentara. Jadi cowok ini tentara, tapi dia tuh nggak mau megang senjata. Karena dia melihat dia nggak mau bunuh orang. Jadi ini lucu, tentara tapi nggak mau bunuh orang kan. Nggak mau pegang senjata sehingga dia tuh jadi bahan bully dari teman-temannya. Akhirnya pimpinannya menempatkan dia sebagai tentara nurse gitu ya untuk nolong. Dan satu kali diceritakan dalam perang melawan Jepang antara Amerika dengan Jepang, saudara, di satu daerah kalau tidak salah ya namanya Hacksaw Ridge itu ya, saudara. Kemudian yang terjadi adalah orang ini eh, ketika melihat mayat-mayat, ketika melihat tentara-tentara bergelimpangan, dia itu nolongi semua tentara, nggak peduli tentara Jepang, nggak peduli tentara Amerika. Anda bayangin, dia nyelamatin Jepang, iya, musuhnya juga iya, sampai tentara Jepang itu bingung. Ada tentara Jepang yang terluka didatengin dia, sudah siap-siap pasrah mau dibunuh, ternyata sama dia digendong, ditolong, diobati. Ini aneh, cerita ini benar-benar aneh. Dan di film itu diceritakan apa yang membuat dia kuat menolong sampai dari pagi sampai petang sampai besok paginya tuh nggak berhenti sedikit pun. Sampai dia banyak sekali tentara itu yang akhirnya di sejarah itu berterima kasih sama dia udah diselamatkan walaupun itu tentara Jepang. Saudara, satu yang membuat dia kuat, dia bilang begini sama Tuhan, Lord, one more time, one more time. Si Nadia tuh cerita gini, saudara, yang membuat saya kuat, ya. Setiap kali saya down melihat iman saya belum melihat mujizat, saya bilang begini sama Tuhan, one more time God, one more time I will walk with you. Sekali lagi Tuhan, aku akan menaruh harap kepadamu. Sekali lagi Tuhan, aku akan menaruh percaya kepadamu. Sekali lagi, dan sekali laginya itu sampai 9 tahun Bapak Ibu. Malam ini saya ingin mengencourage teman-teman, baik di New York maupun dimanapun, di Zoom, di YouTube, apapun yang sedang Anda pergumulkan. Satu yang Tuhan ajarkan, jangan menyerah. Tuhan belum selesai. Kalau Tuhan belum selesai, jangan selesaikan. Tuhan sudah memberikan janji, dia akan menepati. Itu sebabnya pagi tadi ketika jam 4 bangun, badan saya tidak enak semuanya. Terus kemudian Tuhan ingatkan, iman seperti biji sesawi. One more time God, satu kali lagi, berikan aku kekuatan untuk berdiri, untuk ikut Zoom, untuk membagikan firman-Mu. Saya cuma takut satu hal Bapak Ibu, kalau pas ngobrol sama saudara, maaf Bapak Ibu saya izin ke belakang. Cuman itu yang tak takutkan Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu saya mau ke belakang dulu. Kan enggak lucu, orang-orang di Zoom saya tunggu, saya suruh nunggu sampai saya selesai. Saya bilang, Tuhan beri saya kekuatan. Satu kali lagi, beri saya kekuatan untuk selesaikan tugas saya hari ini di BMC New York. Jadi apapun yang Bapak Ibu pergumulkan, kalau Tuhan sudah berjanji, janjinya ya dan amin. Jangan berhenti berharap, jangan menyerah. Walaupun kau melihat waktunya sudah begitu lama, walaupun kau melihat tulang-tulang itu sudah terlalu banyak, sehingga sulit, semakin sulit untuk dibangkitkan.
Tapi saya tetap menyemangatin kita semua. Tuhan belum selesai. Dia yang memulai, dia yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan sampai akhir. Sekali lagi Bapak Ibu, ayo kita jalan dengan Tuhan. Sekali lagi, ayo berharap lagi sama Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapan pun tidak akan hilang. Amin. Ayo kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih karunia-Mu. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu di PMC New York. Apapun yang jadi pergumulan mereka. Mungkin mereka melihat fakta di depan mata, mereka semakin goyah. Dan iman mereka semakin melemah. Tapi malam ini kami belajar. Beri kami endurance Tuhan, ketahanan, ketangguhan. Sekali lagi Tuhan, sekali lagi aku mau percaya kepadamu. Sekali lagi Tuhan, aku mau menaruh harap kepadamu. Sekali lagi Tuhan, aku mau belajar untuk berjalan bersamamu. Walaupun tidak ngerti kapan, sekali lagi Tuhan, beri aku kekuatan sampai melihat kemenangan terjadi di depan mata. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu yang ikut di Zoom malam ini. Biarlah damai sejahtera, berkat-Mu yang melimpah, turun atas mereka semua. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.